Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Sanjaya. Di video ini saya membuat tugas untuk mata kuliah jaringan komputer, di mana saya membuat jaringan ya, jaringan berbasis simulasi untuk IoT menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah buat ya, ini sudah jadi. Jadi di video ini saya akan menjelaskan prosesnya saja. Proses dari awal sampai sehingga jadi ya. Di sini ada area satu dan area 2. Jadi saya menggunakan switch ya, switch, dua buah server, central office server, di sini ada cell tower, juga ada smartphone menggunakan cloud ya, cloud, terus modem, home gateway, dan laptop. Jadi yang akan saya gunakan perangkatnya ada sirine, lampu, terus di sini ada jendela ya, jendela, smoke detector, ada pintu garasi. Ini mohon maaf ya Pak, untuk lampunya sama. Jadi jadi lebih mudah karena aja misalnya ini ruangan satu, ruangan dua. Jadi logisnya supaya setiap ruangan ada lampu. Tapi di sini ada perangkat lain juga, ada detektor. Ini detektor gerakan ya. Saya juga tambahkan pintu, RFID, dan ini ada kipas. Oke. Lalu untuk settingannya saya menyeting untuk home gateway terlebih dahulu. Di mana pada konfigurasi home gateway itu pada wireless ya, pada wireless dan SSID-nya saya sudah beri nama yang sudah saya inginkan. Saya buat nama Miki dan autentifikasinya ini sebagai pengaman saya menggunakan WPA2 PSK dengan password ini. Jadi setelah sudah disetting wirelessnya dan jangan lupa juga saya sudah menyeting untuk IP LAN-nya. Setelah itu eh, saya setting pada di physical laptopnya, saya ubah ya adaptornya menggunakan adaptor wireless yang sebelumnya sudah saya ganti ya. Jadi saya off dulu, dibuang, lalu diganti dengan adaptor wireless lalu di-on-kan kembali. Nah, itu untuk mengubah adaptornya ya supaya laptop ini bisa bekerja secara wireless. Lalu untuk desktopnya di sini saya sudah setting pada di PC wireless ini sudah di-connect. Jadi di-connect dengan nomor IC SSID yang sudah saya buat dan saya connect dan saya masukkan passwordnya ya. Saya masukkan dengan yang WPA2 tadi, connect dan sudah aktif. Lalu eh, jika sudah terhubung maka ada garis putus-putus seperti ini. Tandanya laptop sudah terhubung dengan Open Gateway. Kemudian tidak lupa juga saya telah setting di config untuk setiap tiap perangkat ya, semua perangkat yang akan dihubungkan dengan Home Gateway. Ini di wirelessnya saya sudah setting nama SSID-nya dan WPA2 PSK. Ini sudah saya ubah. Lalu dipastikan juga di IP configuration di HCP-nya sudah ada. Ini saya akan cek satu satu. Sudah saya setting SSID dan WPA2 PSK-nya. Di HCP sudah terdeteksi. Ini juga.
semuanya ya. Saya cek. Ini dipastikan semua perangkat sudah disetting SSID dan WPA 2 PSK-nya. Ini saya menggunakan dua lampu ya untuk dua ruang. Oke, tinggal ini saya cek untuk konfigurasinya. Konfigurasi sama. Oke, setelah itu saya juga setting pada karena kan sebelumnya sebelum sebelum disetting karena kita harus disetting dulu ya. Saya harus disetting antara central office server, cloud-nya PT1 dan switch harus terhubung ke ISP karena ini kan sudah terhubung ya. Jadi saya hubungkan terlebih dahulu itu menggunakan eh, command ya, command di CLI, terus di sini. Nah, di sini diatur untuk command-nya. Karena sudah saya setting, maka saya berikan catatannya yang sudah saya set. Jadi supaya terhubung ke tiga perangkat, ini saya masuk dulu kan, saya enter konfigurasi P, lalu saya masuk config, udah masuk config ke INT. Ini ber, saya akan hubungkan ke home gateway central office server. Nah, karena saya melihat dari koneksinya ya, di sini koneksi adalah eh, G0 strip 2. Jadi saya masuk ke G0 strip 2, INT G0 strip 2 dan masukkan IP address-nya, lalu saya berikan no shutdown. Jadi selalu berfungsi ya. Lalu setelah itu saya juga masukkan connect juga ke eh, PT cloud-nya ya, PT1, one-nya. Ini karena di sini sambungannya di G0 strip 1, maka saya masuk ke INTG 0 di sini ya. Ini INTG 0 strip 1, tinggal saya input IP address lalu no shutdown. Sama juga untuk switch-nya karena di sini hubung konektornya itu ke G0 strip 0, maka saya masuk ke konfigurasi ke INTG 0 strip 0, saya input IP address-nya dan saya berikan no shutdown. Eh, Hal itu untuk menghubungkan ya, baru menghubungkan eh, kabel jaringan-jaringannya. Lalu eh, harus diperhatikan juga untuk konfigurasi backbone-nya ya, karena sebelumnya kan yang sudah saya setting belum terhubung. Nah, agar bisa terhubung di backbone-nya hari ini secara sudah otomatis ya, DHCP-nya sudah yang ini sudah otomatis, sudah masuk IP address-nya. Maka pada ISP-nya ini saya command ya. Saya menggunakan command yang tadi saya masuk ke router config, masukkan IP DHCP, exclude address. Ini maksudnya alamat yang yang tidak akan yang tidak termasuk ya dari 225 sampai 229. Lalu saya masuk ke IP DHCP pool cell. Ini maksudnya masuk ke pool cellnya itu maksudnya ke central office server. Lalu saya masukkan networknya
200.165.13.224 dan ini masuk juga 255.255.254 dan juga default routernya saya setting default router 200.165.13.225. Oke, dan juga DNS server. DNS servernya saya masukkan. Setelah itu maka baru bisa diverifikasi ya untuk backbone-nya apakah IP konfigurasinya sudah pada DHCP sudah otomatis. Kemudian saya juga disambungkan ke bagian WAN di konfigurasi WAN-nya. Jadi supaya connect juga ya ke bagian WAN, maka saya setting di ISP-nya juga saya masukkan di router. Jadi ini router ke konfigurasi IP kan. Ini ketik enter. Nanti masuk ke config. Jadi masuk ke config T-nya dulu. Karena ini kan lagi di router ya. Config T. Oke. Ini sudah masuk ke command ya. Jadi terlalu lama ya kalau saya ketik satu persatu. Jadi saya jelaskan program yang sudah dimasukkan. Jadi untuk bagian one-nya ini sudah saya masukkan IP DHCP exclude. Ini yang di exclude sama seperti tadi. Kalau yang eh, pada Office yang tadi nih untuk yang Central Office Server sama juga ya yang di exclude dengan di bagian one. Dan untuk bagian one ini IP DHCP full one ya. Kalau yang di tadi Central Office Center itu menggunakan cell IP DHCP full cell. Lalu selanjutnya saya masukkan networknya. Networknya ini ada perbedaan ya kalau untuk eh, bagian yang Central Office Servernya ini kan dia masuknya 13 ya networknya. Sedangkan kalau untuk WAN saya masukkan ini 14. Lalu default routernya berbeda juga tadi sama ini 13. Sedangkan di bagian WAN-nya 14. DNS server ini masih tetap sama. Lalu eh, selanjutnya selanjutnya itu ini saya hapus dulu. Pada one-nya ini di Ethernet 6 ya. Di Ethernet 6-nya ini jangan lupa di setting di kabel karena sebelumnya pada defaultnya di DSL ya. Kemudian di sini saya klik ke kabel dan selanjutnya ini pada kabel dipilih koaksial Ethernet 6 lalu di add sehingga muncul ini karena saya sudah add ya. Oke, setelah itu di setelah sudah dihubungkan ya dari ISP ini ke WAN, terus pada home gateway-nya itu harus dipastikan ya dikonfigurasi ini di DHCP-nya ini sudah eh, tersambung pada internet. Nah, di home gateway config internet sini di IP konfigurasinya pada DHCP sudah otomatis terhubung.
Lalu eh, setelah itu saya memeriksa kembali ya. Saya memeriksa kembali untuk setiap perangkat-perangkat yang ada di sini itu diperiksa juga nomor IP-nya supaya update. Hmm, Satu persatu ya semua saya cek untuk nomor IP-nya supaya update. Setelah itu eh, saya perlu menambahkan DNS server. DNS server ini kan perlu di setting ya. Jadi saya buka DNS server, lalu ke bagian desktop, IP configuration. Nah, di mana pada IP configuration setelah saya set IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS servernya. Lalu setelah menyeting pada IP configuration pada DNS server, tidak lupa pada servisnya di bagian DNS ya, karena ini DNS server ini perlu dipastikan on dalam keadaan on. Setelah itu, setelah menyeting pada DNS server, tidak lupa juga setting pada IoT server. Ini IoT server ini masih sama ke desktop, lalu ke IP configuration, dan juga saya setting IP configuration-nya. Jadi kalau pada DNS server, di sini pada IP-nya dia di angka belakangnya 254, sedangkan untuk IoT servernya 253. Untuk subnet masknya ini juga sama, lalu untuk default gateway-nya juga sama. DNS server juga sama, karena menggunakan DNS server. Lalu pada bagian service, kalau DNS server kan di bagian DNS. Kalau untuk yang IoT server, jangan lupa untuk men-on-kan servernya terlebih dahulu, supaya server ini aktif ya. Oke, selanjutnya saya perlu membuat domain name. Domain name-nya itu dari DNS server. Jadi dari DNS servernya itu ke di service, lalu ke DNS, ini di checklist. Nah, ini sudah tersedia ya. Sebelumnya kan saya perlu dimasukkan dulu ya namanya nih. Niki saya buat namanya servernya nikiserver.id. Di sini sudah tersedia agar bisa terbuat ya dari domain name-nya itu. Nanti di sini buat lalu di add supaya terdaftar. Selanjutnya saya perlu di connect ya untuk semua perangkat pada config ya. Ini pada config-nya di remote server. Ini karena saya sudah setting ya. Setiap perangkatnya ini smart home ini perangkatnya di remote server harus di setting server address-nya, server address dari IoT ya kan, username, password. Ini saya menggunakan yang mudah saja ya, username dan passwordnya supaya tidak sulit untuk menginput. Lalu di klik login. Di sini ada connect karena ini udah terconnect ya. Jadi ini tinggal refresh. Jadi setiap perangkat ini config dari remote servernya harus sudah disetting. Ini saya memastikan saja karena semuanya sudah disetting satu persatu. Oke, untuk
garasi juga, ini juga fan, lalu deteksi pergerakan sudah, ini juga sudah di connect, dan RFID juga sudah di connect. Lalu setelah semuanya sudah ke connect ya kan, setelah itu langsung melakukan ping pada laptop, kan semua sudah di connect ke server kan. Lalu saya mencoba ping, mencoba command prompt, lalu mengecek apakah koneksi dari setiap-setiap dari servernya itu ada. Ini saya ping dulu ke IP 10.20.30.253. Oke. Oke, di sini sudah terhubung ya. Selanjutnya untuk yang 254. 253 yang untuk IoT server, 254 DNS. Yang DNS juga sudah terhubung ya. Sudah terhubung untuk pingnya. Lalu selanjutnya eh, setelah mengecek ping, ini ping sudah terhubung ya. Ini saya ke IoT monitor ya. Pada laptop ini harus ke IoT monitor untuk melihat, untuk bisa memonitor ya. Oke. Ini di sini sudah terhubung semua untuk perangkatnya, dan yang sesuai dengan yang sudah saya namakan, semuanya terhubung ya. Di sini bisa dioperasikan sebenarnya, kalau dari laptop bisa dioperasikan. Sebagai contoh, ini lampu kondisi sedang on ya. Saya membuat off. Lampu 2 saya akan buat off juga. Ini pengujian dari eh, laptop. Ketika semuanya sudah bisa dihubungkan ke laptop, lalu yang perlu dihubungkan kembali adalah bagian bagian RFID-nya ya. Nah, di sini yang agak sulit di RFID karena banyak program. Nah, pada supaya mengaktifkan RFID pintu ini memerlukan yang namanya MCU ya. Jadi seperti microcontroller. Jadi RFID-nya ini harus dibuka, lalu eh, ini sebelumnya belum belum diinstalasi sama sekali ya. Saya menghubungkannya dengan kabel IoT custom ya. Dihubungkan menggunakan kabel IoT custom. Lalu pada RFID-nya ini RFID ini supaya RFID-nya aktif pada kartu, karena sebelum disetting kan belum aktif sama sekali. Ini sudah konflik. Oke, saya lupa yang untuk cardnya ini perlu dicek ya untuk atributnya, karena akan mempengaruhi ke programnya, program dari MCU dan eh,
program dari RFID. Oke, jadi di sini programnya sudah saya buat di main main di sini. Jadi saya hanya perlu menambahkan ya, hanya perlu menambahkan pada bagian ini. Jadi saya tambahkan jika card ID, maksudnya si ID kartu ID-nya. Tadi kan sebelumnya saya sudah mengecek ya untuk atributnya itu 1001. Jadi ketika card ID dengan nomor 1001 itu terdeteksi, maka statusnya 0 ya. Kalau 0 aktif, 1 tidak aktif. Selanjutnya pada MCU di program ya. Kan tadi sudah memprogram untuk RFID-nya lalu diprogram pada MCU-nya. Di sini saya membuat programnya eh, kita variabelkan dulu variabelnya door pintunya. Ini kondisinya 1, lalu readernya A0. Ini karena yang dihubungkan ya. Oke, jadi A0 ini yang dihubungkan ke MCU. Makanya menggunakan A0 ya. Kalau misalkan dihubungkan ke A1, maka readernya A1. Di sini setup functionnya, ini di setup dulu pin mode-nya untuk door-nya ini sebagai output. Jadi door pintu ini sebagai output, lalu readernya ini RFID sebagai input. Lalu logiknya, loopingnya dengan loopingnya ini, ketika analog rate-nya ini membaca 0, maka pintu terbuka. Selain itu, pintu tutup. Jadi kan kalau di logiknya RFID kan ketika kartu ditempelkan RFID reader ini jadi 0 kan. Makanya di sini logiknya readernya 0. Ketika ditempelkan RFID-nya menjadi nilai 0, di sini logiknya menjadi nilai 0 sama dengan 0, maka pintu akan terbuka. Satu itu terbuka, lalu selain itu maka pintu tertutup. Ini bisa langsung saya coba ya. RFID ketika didekatkan ke RFID, ketika cardnya didekatkan ke readernya, maka pintu terbuka. Oke, ini bisa digunakan untuk pintu-pintu rumah ya. Selanjutnya, ini saya akan mengotomatisasi ya untuk smoke detector, siren untuk motion. Ini saya setting di laptopnya di IoT monitor. Sebentar saya buka dulu. Oke, jadi pada IoT monitor ini sudah saya setting di condition functionnya. Oke, ini sebenarnya tinggal di add aja ya, tinggal di add yang mau di add function-functionnya. Jadi sudah saya buat untuk yang pertama ketika siren on, motionnya mendeteksi. eh ini untuk siren yang on ya, ketika detektornya mendeteksi pergerakan, maka sirennya akan aktif, ya kan? Ini ketika siren on off itu ketika detektor penggeraknya ini tidak aktif ya, maka sirennya akan mati. Lampu hidup ketika pintu terbuka. Jadi ketika ada yang terbuka, ketika RFID ini sudah membaca pintu, maka lampu akan hidup ya.
Ini untuk memudahkan orang untuk jika masuk ke rumah menggunakan cardnya. Lalu eh, terakhir untuk asap ya, logic untuk asapnya saya buat functionnya itu asap berbahaya ya. Ini bisa di set 1,0,15. Saya menggunakan level smoke detektornya. Jadi ketika smoke detector ini mendeteksi angka lebih dari sama dengan 0,15, maka pintu garansi terbuka, jendela terbuka, dan kipas angin menyala ya. Ini bisa di adjust. Lalu ketika asapnya normal aja, maksudnya asapnya hanya sedikit, kurang dari 0,05, maka garasinya itu posisinya mati ya. Garasi tidak akan hidup, tidak terbuka, pintu tidak jendela tidak terbuka, fan juga mati. Ini bisa ditambahkan untuk pintu ya, misalkan pintu juga terbuka, bisa bisa juga. Lalu saya akan coba ya untuk smoke-nya. Oh, tadi motion detektornya belum ya. Motion untuk detektor pergerakannya tadi sudah saya setting juga kan di IoT monitor. Ya, di motion sudah setting. Jadi ketika ada yang bergerak, sirene akan menyala. Saya akan coba, ya kan. Ini sirene menyala. Lalu untuk ini saya coba lagi ya untuk pergerakannya. Oke, aktif. Lalu untuk smoke-nya, saya gunakan asap dari mobil ya. Saya akan aktifkan. Di sini bisa lihat ya, dari smoke detector ini bisa terlihat angkanya ketika sudah melebihi dari 0,15 maka pintu ini aktif. Ini tunggu aja angkanya sampai 0,15. Ya, maaf, untuk jendela, garasi, lalu fan akan aktif. Jika asap itu mendeteksi lebih dari 0,15. Selain itu, semuanya kipas, jendela, dan garasi, pintu garasi ini ya tertutup, tidak aktif. Jadi selanjutnya ini bisa dikendalikan juga lewat smartphone ya. Jadi saya akan coba kendalikan dari smartphone-nya. Karena kan tadi kalau kita masuk menggunakan kartunya kan pintu kebuka. Sebentar, saya mati dulu. Jadi kan tadi kalau misalkan ada RFID kebuka, ini kan lampu otomatis menyala kan. Jadi kalau mau mematikannya lagi bisa dari HP. Ini saya sudah connect ke HP, smartphone. Ini sebenarnya tinggal login aja ya. Ini saya karena sudah login. Ini saya mau mematikan lampu, kan kondisinya nyala ya. Ini bisa dimatikan. Lampu dua juga bisa dimatikan. Ini bisa dihidupkan kembali. Ya, fan juga bisa diaktifkan dari eh, yang bisa. Oke, eh, mungkin itu saja yang bisa saya berikan penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.